Saudara, pekan depan Mahkamah Konstitusi segera memutus apakah syarat minimal usia Capres-Cawapres diturunkan jadi 35 atau tetap 40 tahun sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Kemana arah dari putusan MK? Apa dampaknya jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia Capres-Cawapres? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Mas Burhan, selamat petang. Selamat petang, Livi. Kita juga akan sapa pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Mbak Vivit, selamat petang. Selamat petang. Mbak Vivit, jadi langsung saja, apa dampaknya kalau ini uji materinya dikabulkan? Dampak konkretnya tentu saja jadinya satu-satunya halangan yang masih ada di depan Gibran kalau menjadi cawapres akan hilang kalau misalnya itu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi dampak turunannya adalah kepercayaan kita pada Mahkamah Konstitusi karena jadinya akan sangat politis, tidak lagi sesuai dengan apa yang selama ini secara konsisten sudah diputus oleh Mahkamah Konstitusi soal batas usia jabatan apapun yang harusnya itu adalah wewenang dari pembentuk undang-undang, pakai istilah open legal policy atau kebijakan hukum terbuka. Oke, Mbak Vivit, apakah proses uji materi ini menyalahi aturan karena Pak Mahfud kan sebelumnya menyebut yang berhak mengubah itu DPR dan pemerintah? Kalau menyalahi aturan sih tidak juga ya, karena Mahkamah Konstitusi pada dasarnya bisa mengklaim wewenang mereka sendiri dalam konteks ketika sebuah perkara itu sudah diterima untuk diperiksa secara substantif. Jadi nanti yang akan harus kita periksa adalah pertimbangan hukumnya seperti apa. Tapi Pak Mahfud berbicara seperti itu dalam konteks biasanya memang yang namanya usia apapun, jabatan publik apapun itu bukan isu konstitusional. Padahal Mahkamah Konstitusi memang tugasnya hanya di wewenangnya itu hanya soal mengkonfirmasi apakah suatu isu itu konstitusional atau tidak. Nah, jadi biasanya paling tidak sudah 7 putusan, saya ada daftarnya itu 7 putusan selama ini. Kalau batas usia, mau batas usia hakim kah, batas usia gubernur dan wali kota dan seterusnya, biasanya MK akan bilang ini open legal policy jadi akan ditolak. Nah, jadi sebenarnya dalam konteks itu, tapi apakah dia melanggar hukum atau tidak, kita tidak bisa bilang begitu karena Mahkamah Konstitusi sepanjang sudah memang masuk ke wewenangnya, yaitu ada batu ujinya di konstitusi, maka dia bisa memutuskan apapun. Mbak Vivit, kalau kita lihat putusan hakim kan kalau di perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK, gugatan Undang-Undang Ciptaker itu kan 5 dari 9 hakim itu setuju. Artinya kan hanya beda-beda tipis suara antara setuju dan nggak setuju. Anda memprediksi ini juga akan terjadi nggak Senin besok? Saya duga akan begitu. Karena kalau kita berpegangan pada semua fakta hukum maupun putusan yang selama ini sudah dilakukan, harusnya sih ini langsung terang saja ditolak. Tapi kita juga paham bahwa ada konteks politik di sini. Dan ada benturan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi yang punya hubungan keluarga dengan Gibran ya. Jadi saya kira disitulah sangat mungkin timbul perbedaan pendapat yang sangat tajam antara 9 hakim MK itu, sehingga sangat mungkin akan keluar putusan mirip seperti putusan pimpinan KPK 5-4. Ada 4 yang dissenting opinion. Pimpinan putusan yang kemudian menghasilkan beda-beda tipis tapi akhirnya kemudian dikabulkan gitu ujung-ujungnya. Mas Burhan, Anda memprediksi itu? Ya, memang gelagat ke arah sana kuat sekali. Meskipun kita harus tetap sabar menunggu sampai tanggal 16 Oktober, tetapi gelagat ini berkaitan dengan 2 hal. Pertama adalah secara legal standing mereka yang mengajukan uji materi tidak dipersoalkan. Nah, kita tahu misalnya PSI dan Partai Garuda itu secara konstitusional lebih dirugikan terkait dengan presidensial threshold. Tapi justru mereka mengajukan berkaitan dengan penurunan batas usia minimum capres dan cawapres yang sebenarnya tidak terlalu berkaitan dengan 2 partai ini atau pengajuan uji materi pihak lain di luar partai. Yang kedua yang saya menarik adalah kalau kita mendengar argumen Prof. Mahfud, secara substansi sebenarnya mudah ya buat para hakim MK untuk menolak karena terkait dengan Mbak Bibip tadi sampaikan, yaitu ini menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, legal policy. Tetapi sampai berbulan-bulan disidangkan. Nah, artinya ada hal lain di luar dari urusan konstitusionalitas terkait dengan masalah batas usia minimum capres dan cawapres. Nah, itu indikasi, Livi, bahwa
kemungkinan atau gelagat uji materi dikabulkan itu besar. Apakah melalui pintu masuk gugatan penurunan batas usia minimum dari 40 ke 35 tahun, ataukah tetap 40 tahun batas usia minimum, tetapi memberi pengecualian buat mereka yang pernah menjadi kepala daerah, apapun alasannya, apapun pintu masuknya, goalnya sama, memberi semacam karpet merah, Mas Gibran bisa maju sebagai cawapres, apapun pintu masuknya. Dan kalau misalnya itu yang terjadi, ya kita tunggu apakah serta-merta Gibran menjadi cawapres. Saya sendiri ragu ya. Jadi meskipun MK mengabulkan, saya punya argumen belum tentu Gibran serta-merta menjadi cawapres. Tergantung oleh dua hal. Satu, apakah Presiden Jokowi mengizinkan anaknya maju sebagai cawapres Pak Prabowo atau tidak? Karena kalau misalnya Pak Jokowi mengizinkan, itu artinya ada konfrontasi terbuka dengan PD Perjuangan. Dan menurut saya Pak Jokowi pasti memperhitungkan ini. Yang kedua adalah apakah Gibran ini menjadi electoral liability ataukah electoral asset buat Pak Prabowo. Dan dua hal ini tidak mudah diputuskan. Meskipun secara konstitusional MK mengabulkan uji materi. Ya, artinya kalau menurut Anda meskipun ujung-ujungnya dikabulkan, belum tentu juga Gibran akan maju di kontestasi Pilpres tahun depan. Betul, misalnya soal electoral liability ini saya ingin ulas ya, Livi ya. Kalau misalnya Gibran mendapatkan semacam kesempatan karena secara konstitusional MK mengabulkan, kan ada pertanyaan menarik. Apakah Gibran maju ini Pak Prabowo dan Gibran menjadi winning ticket atau losing ticket? Karena isu politik dinasti pasti akan ramai dibicarakan. Itu akan mengurangi elektabilitas Pak Prabowo. Itu kalau asumsinya ternyata electoral liability. Dan itu akan membuat posisi Pak Prabowo sulit untuk bisa memenangkan karena ada desakan atau resistensi publik. Tetapi hipotesis Gibran sebagai electoral liability juga bisa terjadi sebaliknya. Dia bisa menjadi electoral asset. Apa maksudnya? Dia bisa membawa suara baru, terutama dari basis Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jawa Timur, lebih khususnya. Dan itu akan menggerus suara Ganjar. Nah, mana hipotesis yang terbukti, itu butuh pembuktian empirik. Dan menurut saya, meskipun MK memberi konstitusionalitas buat Gibran untuk maju, kalau misalnya Gibran ternyata potensial malah menurunkan suara Pak Prabowo, saya tidak yakin Pak Jokowi memberi semacam permission ya, izin kepada Gibran untuk mendampingi Pak Prabowo. Tanggal 16 diputuskan MK, tanggal 19 pendaftaran Capres-Cawapres. Menurut Anda apakah kemudian Pak Jokowi akan memberikan restu pada Gibran? Artinya akan ada perang terbuka antara PDIP dengan Pak Jokowi? Nah itu juga ganjalan psikologis yang menurut saya menjadi semacam pertimbangan yang khusus ya sebelum memberikan restu kepada Mas Gibran. Jadi bagaimanapun Pak Jokowi besar, dibesarkan oleh PD Perjuangan. 5 kali menang pemilu, 2 kali sebagai wali kota, 1 kali sebagai gubernur, 2 kali sebagai presiden, itu melalui tiket dari PD Perjuangan. Kita lihat ya statement-statement dari elit PD Perjuangan di panggung depan atau di belakang layar itu sudah sangat kritis. Bahkan banyak di antara mereka yang marah ketika ada gelagat Gibran maju sebagai cawapres Pak Prabowo. Dan kemarahan itu kalau kita baca, misalnya dari para pendukung utama Mas Ganjar seperti Denny Siregar ya, kemarahan itu sudah diletupkan kepada Presiden Jokowi. Jadi menurut saya kemarahan itu mewakili ya opini di belakang layar dari elit PD Perjuangan yang merasa Pak Jokowi sudah meninggalkan mereka. Jadi pada titik itu, Livi, pertimbangan psikologis ini pasti juga dihitung matang-matang oleh Presiden Jokowi. Karena kalau misalnya Gibran maju ya bersama Pak Prabowo, itu bisa ditafsirkan oleh elit PD Perjuangan sebagai deklarasi perang melawan PD Perjuangan. Dan itu tidak mudah itu ya cara menyembuhkannya. Karena ini udah zero sum game. Jadi belum tentu misalnya Gibran elektabilitasnya
baik dan membuat Pak Prabowo naik misalnya, tetapi kalau Pak Jokowi tidak mengizinkan karena alasan psikologis dengan Ibu Mega, ya belum tentu juga Gibran akan direstui. Jadi ada dua alasan tadi, alasan elektoral dan alasan psikologis Presiden Jokowi sendiri. Oke, saya ke Mbak Vivit. Jadi ketika misalnya hari Senin tanggal 16 kita tunggu-tunggu dan akhirnya diputuskan dikabulkan meskipun dengan beberapa syarat di belakang, yang intinya tetap dikabulkan Gibran untuk memenuhi syarat maju sebagai cawapres. Bagaimana menafsirkan hasil putusan MK itu kemudian ini betul-betul hasil yang konstitusional, tidak ada unsur muatan politis di dalamnya? Kita memang harus membaca dulu nanti pertimbangan hukumnya. Apa yang didalilkan nanti oleh Mahkamah Konstitusi sehingga mungkin mereka menolak, mungkin juga mereka mengabulkan. Karena kan sebenarnya di titik ini kita belum punya jawaban pasti ya, yang tahu hanya 9 orang hakim itu. Semua yang sekarang beredar sifatnya sebenarnya gosip. Tapi kembali kalau mau mengkonfirmasi apa alasan mereka, apakah politis atau tidak, kita harus baca di pertimbangan hukumnya. Tentu saja di pertimbangan hukum tidak akan disebut-sebut nama siapapun seperti Gibran. Tapi kan kita bisa melihat apabila ada argumen yang sebenarnya tidak konsisten. Misalnya waktu putusan soal pimpinan KPK yang diperpanjang dari 4 tahun menjadi 5 tahun, itu sangat bisa dikritik tuh putusannya, karena satu tidak konsisten dan kedua juga tidak logis. Dan kemudian kita bisa baca juga dugaannya kan nanti ada dissenting opinion atau pendapat berbeda dari hakim-hakim yang memang tidak setuju begitu. Nanti bisa dibaca juga di situ pertimbangannya sebenarnya seperti apa. Kembali tidak akan sebut nama pasti karena begitulah pengadilan bekerja, tapi semua logika hukum yang ada dalam pertimbangan hukum nanti kita bisa nilai dengan terang, kita bandingkan dengan putusan-putusan yang selama ini sudah dibuat sendiri oleh Mahkamah Konstitusi. Oke, terima kasih Mbak Bibi, terima kasih juga Mas Burhan. Kita nantikan nanti 16 Oktober akan seperti apa hasilnya. Nanti kita akan berbincang lagi, kita akan ulas lagi soal hasil putusannya. Terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih.